Yo, selamat datang di Abimanyu Gary Channel. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah cuplikan naskah dari buku yang berjudul Range, yang membahas tentang mengapa menguasai berbagai macam bidang atau keberagaman bisa membuat kita unggul di dunia yang mengedepankan kekhususan bidang atau hyperspesialisasi. Buku ini tuh ditulis oleh David Epstein, seorang jurnalis sains dan olahraga dengan gelar master di bidang ilmu lingkungan dan jurnalisme. Seorang penulis senior dan sebagai reporter investigasi yang dikenal melalui karya-karyanya berdasarkan riset ilmiah yang sangat mendalam. Buku Range diterbitkan pertama kali pada tahun 2019 oleh Riverhead, yang mana itu tuh Riverhead Books ini tuh berasal dari Amerika Serikat. Sejak diterbitkannya, buku ini telah menjadi fenomena internasional yang menantang cara berpikir konvensional tentang bagaimana cara kita mencapai kesuksesan. Versi sampul lunaknya telah diterbitkan kembali pada tahun 2021, lengkap dengan catatan tambahan dari David Epstein yang berisikan pembaruan dan refleksi setelah Range mencapai sukses yang besar. Dan edisi Indonesianya telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama sekitar tahun 2020 dan terus dicetak ulang hingga mencapai cetakan yang kelima. Dalam hal rating dan penjualan, Range ini tuh berhasil masuk ke daftar New York Times bestseller dan telah menjadi salah satu buku yang paling dibicarakan di bidang pengembangan diri, pendidikan, psikologi, dan juga karir. Isi dari konten yang akan kita bahas kali ini adalah tentang dua cara untuk menuju sukses yang tampaknya bertolak belakang tetapi sama-sama sangat efektif, yaitu keberagaman dan hyperspesialisasi. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa teman-teman tolong di like, di share, di subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan terus bisa memberikan manfaat tentunya atau hiburan buat teman-teman semua. Bantu gua untuk mencapai 10.000 subscriber karena channel ini belum monetisasi. Terima kasih. Check it out. Nah, teman-teman, kita mungkin pernah merasa tertinggal hanya karena kita tidak fokus pada satu hal sejak kecil. Di media sosial, kita juga sering melihat anak-anak ajaib yang di usia 5 tahun sudah menjadi seorang ahli dan di usia 10 tahun sudah menjadi seorang profesional. Jika kita tidak merasa demikian, maka seolah-olah dunia telah berkata bahwa kita telah kalah dalam start dan terlambat dalam memulai. Namun dalam buku Range, karya David Epstein telah memberikan kabar gembira untuk membuka pikiran kita semua, bahwa ternyata untuk menjadi sukses ada dua cara pendekatan yang berbeda dan bertolak belakang, tetapi sama-sama bisa mengantar kita kepada puncak kesuksesan. Epstein menjelaskan ini melalui perbandingan dua legenda olahraga, yaitu Tiger Woods dan Roger Federer. Dua legenda ini tuh pada tahun 2006 mereka tuh pernah bertemu untuk pertama kalinya saat keduanya berada di puncak karir tertinggi mereka. Karena sama-sama juara dunia, membuat mereka itu bisa saling terhubung. Nah, kemudian mereka itu berteman dan menjadi bahan perdebatan tentang siapa di antara mereka berdua ini yang akan menjadi paling dominan di dunia pada saat itu. Mari kita bicarakan tentang Tiger Woods dulu. Tiger Woods ini sejak usia 2 tahun sudah dikenalkan dengan golf. Ayahnya yang bernama Earl Woods bahkan memberinya stick golf sebelum dia bisa lancar berbicara. Di usia remaja, jam terbangnya mungkin sudah mencapai ribuan jam. Tiger Woods ini mengarahkan energi hanya ke satu bidang, yaitu golf. Dia hanya mengarahkan energinya kepada satu bidang, yaitu golf, sehingga dia sangat menguasai teknis permainan dengan begitu cepat dan mahir. Begitu pula dengan strategi, koordinasi, dan gerakan tubuhnya sangat-sangat serasi, sehingga tubuh dan pikirannya telah menyatu bekerja sebagai satu unit. Nah, keunggulan dari cara hyperspesialisasi ini adalah memiliki keunggulan kemampuan lebih awal dibandingkan dengan kebanyakan anak-anak seusianya yang masih bermain-main seperti anak-anak pada umumnya. Itulah Tiger Woods.
seorang yang sangat spesialis untuk hyperspesialisasi. Dia sudah berada jauh di depan, mengungguli anak-anak lainnya. Tiger Woods kemudian menjadi salah satu pegolf terhebat sepanjang masa dengan 15 gelar utama dan mendominasi di berbagai turnamen golf dunia. Nah, di sisi lain, ada kisah dari seorang Roger Federer yang keberhasilannya sering disalahpahami oleh kebanyakan orang. Banyak orang mengira bahwa Roger Federer telah mengikuti pola yang sama seperti halnya Tiger Woods, yaitu berfokus ke dalam satu olahraga, yaitu olahraga tenis sejak usia dini. Faktanya, justru sebaliknya. Semasa kecil, Federer tidak langsung menyatu dengan satu olahraga saja. Dia malah menikmati bermacam jenis olahraga. Dia bermain sepak bola, dia bermain bulu tangkis, bermain handball, dan berbagai aktivitas fisik lainnya. Dan tenis hanyalah olahraga yang kemudian menjadi salah satu bagian dari aktivitasnya. Federer merasakan kebebasan bereksplorasi dengan bermain tanpa adanya tekanan untuk meraih sukses, serta tidak memiliki jadwal latihan yang kaku, persis seperti halnya dengan anak-anak normal lainnya. Nah, setelah mencoba berbagai macam pengalaman, baru pada akhirnya di usia remaja, Roger Federer ini tuh mulai benar-benar fokus pada olahraga tenis. Dia benar-benar menikmatinya dan merasa cocok dengannya. Dengan latar belakang bermain di berbagai jenis olahraga, ternyata telah memberi Federer modal yang unik ketika dia memasuki ke dunia tenis profesional. Keunggulan dari cara keberagaman ini, dia mampu beradaptasi dengan cepat di berbagai situasi dan mampu mengkoordinasikan tubuhnya dengan ototnya dengan sangat baik. Semua ini didapat karena dia sudah terbiasa menghadapi banyak situasi, baik fisik maupun taktik dari cabang olahraga yang berbeda. Di samping itu, teman-teman, Federer juga memiliki mental yang tahan banting karena pengaruh dari masa kecilnya yang tidak dipenuhi tekanan dan harus berfokus terhadap satu kegiatan. Keunggulan-keunggulan ini tuh berpadu menjadi kekuatan unik yang telah membawa Federer menjadi ikon tenis dunia dengan meraih 20 gelar Grand Slam, rekor yang hanya dapat diraih oleh sedikit pemain. Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari dua pendekatan ini, terutama di saat dunia yang keadaannya semakin kompleks dan tidak lagi bisa kita prediksi. Kita selama ini sering diajarkan bahwa sukses itu aktivitasnya harus dirintis dan dimulai sejak usia dini. Ternyata pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Ada memang bidang-bidang tertentu seperti teknik presisi, musik klasik super teknikal, atau olahraga dengan aturan yang sangat stabil yang memang cenderung lebih cocok untuk pendekatan hyperspesialisasi. Tetapi, ada juga bidang lain seperti problem solver, pemimpin, penulis, entrepreneur, atau content creator justru membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan menerapkan pengetahuan dari banyak pengalaman atau keberagaman. Ini bisa berarti bahwa jika kita merasa terlambat dalam memulai sesuatu, itu bukan berarti suatu kelemahan, malah justru bisa menjadi satu kekuatan tersembunyi yang mampu membantu melihat dunia dengan cara yang berbeda dari para spesialis. Dengan adanya pengalaman yang luas dari bermacam bidang, bisa membuat kita menjadi lebih fleksibel, lebih kreatif, dan lebih siap dalam menghadapi masa depan. Kesimpulan dari uraian singkat tentang dua cara menuju sukses ini, yaitu hyperspesialisasi dan keberagaman, adalah bahwa keduanya baik untuk dilakukan dan memiliki kekuatannya masing-masing. Dan tidak ada satupun cara yang bisa diklaim sebagai yang paling benar. Yang terpenting adalah kita dapat memahami diri kita sendiri, kemudian memilih jalan yang sesuai dengan tujuan, kondisi, serta bidang yang digeluti. Epstein sendiri setelah lulus kuliah, dia bekerja di sebuah kapal riset ilmiah di Samudra Pasifik, kemudian menjadi salah satu seorang penulis, lalu menjadi seorang wartawan kriminal tabloid. Setelah itu dia pindah lagi bekerja sebagai penulis senior sports,
dan dia itu masih terus berganti-ganti pekerjaan, nggak tahu sampai kapan. Nah, Epstein kemudian berpikir dia mungkin telah melakukan kesalahan dalam berkarir ya. Tetapi setelah dia mengetahui keberagaman dan keunggulannya, Epstein akhirnya bisa mengubah cara pandang terhadap dirinya serta dunia. Hasil riset ini berlaku pula untuk setiap tahap kehidupan, mulai dari bidang matematika, musik, ataupun olahraga, termasuk para mahasiswa yang baru lulus kuliah dan sedang mencari jalan kehidupan. Begitu pula bagi para profesional yang membutuhkan perubahan karir, sama seperti halnya para calon pensiunan yang sedang mencari panggilan baru yang mungkin saja akan beralih bidang yang berbeda dari bidang kerja sebelumnya. Nah, tantangannya yang harus kita hadapi adalah bagaimana caranya agar kita mampu memetik manfaat dari pengalaman yang luas dan beragam di tengah dunia yang justru semakin mendorong dan menuntut hyperspesialisasi. Oke, segitu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Gue Gary, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.